Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, memiliki kekuatan mental menjadi hal yang sangat penting. Banyak orang terjebak dalam pusaran emosi yang tidak stabil, mudah tersinggung, atau merasa cemas dengan hal-hal di luar kendali mereka. Padahal dalam filsafat stoikisme, ketenangan dan kendali diri adalah kunci utama untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan bermakna. Stoikisme adalah filosofi kuno yang berfokus pada penguasaan diri, ketahanan terhadap kesulitan, dan sikap menerima kenyataan sebagaimana adanya. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal, tetapi dari bagaimana kita bereaksi terhadap kehidupan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoikisme, seseorang dapat memiliki mental yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Dalam video ini kita akan membahas 9 sifat utama yang membuat seseorang lebih kuat secara mental. Sifat-sifat ini tidak hanya membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, tetapi juga membentuk karakter yang tangguh, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Dengan mengembangkan sifat-sifat ini, Anda akan mampu menjalani kehidupan dengan lebih stabil dan tidak mudah tergoyahkan oleh keadaan eksternal. Mari kita bahas satu persatu. 1. Menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah memahami bahwa ada hal-hal di luar kendali kita. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah hanya akan membuang-buang energi. Ketika kita berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan, kita hanya akan menciptakan penderitaan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, seorang stoik selalu fokus pada apa yang bisa dikendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap situasi. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan untuk mengenali batasan kita dan mengalokasikan energi kita dengan bijak. Misalnya, kita tidak bisa mengubah cuaca yang buruk, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dengan membawa payung atau mengenakan pakaian yang sesuai. Begitu pula dalam kehidupan, kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita meresponsnya. Ketika seseorang belajar untuk menerima hal yang tidak bisa dikendalikan, mereka akan memiliki ketenangan batin yang lebih besar. Tidak ada lagi kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan atau penyesalan yang berlarut-larut terhadap masa lalu. Mereka akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dan berusaha melakukan yang terbaik dalam setiap keadaan. Dalam praktiknya, kita bisa melatih sikap ini dengan selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan dan alihkan fokus pada hal yang bisa diubah. Dengan begitu, kita akan lebih tenang, lebih rasional, dan lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. 2. Mengembangkan penguasaan diri. Orang yang kuat secara mental tidak mudah terpancing emosi. Mereka mampu mengendalikan reaksi mereka terhadap situasi yang menekan. Dalam stoikisme, pengendalian diri adalah kunci untuk hidup yang harmonis dan damai. Penguasaan diri memungkinkan seseorang untuk berpikir sebelum bertindak, tidak mudah marah, dan tidak tergoda oleh impuls sesaat. Mengembangkan penguasaan diri bukan berarti menekan emosi, tetapi memahami dan mengendalikannya dengan bijaksana. Misalnya, ketika seseorang menghadapi kritik yang tajam, reaksi spontan mungkin adalah marah atau defensif. Namun dengan penguasaan diri, seseorang dapat mengambil jeda, merenungkan kritik tersebut secara objektif, dan merespon dengan cara yang lebih konstruktif. Salah satu cara terbaik untuk melatih penguasaan diri adalah dengan praktik kesadaran diri, self-awareness. Menyadari bagaimana kita bereaksi dalam berbagai situasi akan membantu kita mengenali pola yang perlu diperbaiki. Selain itu, latihan pernapasan dan meditasi juga dapat membantu dalam mengendalikan emosi. Para filsuf Stoik sering menggunakan teknik premeditatio malorum, yaitu membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Dengan cara ini, mereka sudah mempersiapkan diri secara mental, sehingga tidak mudah terguncang ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Teknik ini sangat efektif dalam membangun ketahanan emosional dan menjadikan seseorang lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Penguasaan diri juga mencakup pengendalian terhadap
keinginan dan godaan yang tidak sehat. Dalam dunia modern, banyak distraksi yang bisa menghambat produktivitas dan fokus kita. Orang yang memiliki penguasaan diri tidak akan mudah tergoda untuk menunda pekerjaan demi kesenangan sesaat. Mereka memiliki disiplin untuk tetap berpegang pada tujuan jangka panjang mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai melatih penguasaan diri dengan hal-hal kecil, seperti mengendalikan keinginan untuk merespons pesan secara instan, mengatur pola makan yang sehat, atau menahan diri dari kebiasaan buruk. Dengan latihan yang konsisten, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. 3. Tidak takut menghadapi kesulitan. Kesulitan adalah bagian dari kehidupan. Bagi seorang stoik, tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Mereka tidak menghindari kesulitan, tetapi menghadapinya dengan kepala tegak dan menjadikannya sebagai sarana untuk menjadi lebih kuat. Ketahanan terhadap kesulitan ini dikenal sebagai amor fati atau mencintai takdir. Banyak orang menganggap kesulitan sebagai hambatan yang harus dihindari. Namun, dalam stoikisme, kesulitan dipandang sebagai ujian yang dapat membentuk karakter kita. Ketika seseorang menghadapi rintangan, mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan ketahanan, kesabaran, dan kreativitas dalam mencari solusi. Misalnya, ketika menghadapi kegagalan dalam pekerjaan atau bisnis, orang yang memiliki mental stoik tidak akan meratap atau menyerah. Sebaliknya, mereka akan menganalisis apa yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut dan berusaha bangkit dengan strategi yang lebih baik. Mereka memahami bahwa setiap kesulitan adalah guru yang memberikan pelajaran berharga. Menghadapi kesulitan juga berarti berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman mungkin terasa aman, tetapi juga bisa membuat seseorang stagnan. Ketika seseorang menantang dirinya sendiri dengan tugas-tugas yang sulit, mereka akan menemukan potensi yang sebelumnya tidak mereka sadari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai melatih ketahanan terhadap kesulitan dengan menghadapi tantangan kecil terlebih dahulu. Misalnya, mencoba melakukan sesuatu yang selama ini kita takuti, menghadapi konflik dengan kepala dingin, atau menahan diri dari mencari jalan pintas dalam menyelesaikan masalah. Dengan latihan yang berkelanjutan, kita akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan. 4. Hidup dengan kesederhanaan. Kehidupan modern seringkali dipenuhi dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Kita tergoda untuk memiliki lebih banyak harta, mendapatkan pengakuan sosial, dan meraih status yang lebih tinggi. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kepemilikan materi, melainkan dari kesederhanaan dan kepuasan batin. Kesederhanaan dalam hidup tidak berarti hidup dalam kemiskinan, tetapi lebih kepada hidup tanpa ketergantungan pada hal-hal yang tidak esensial. Seorang stoik memahami bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dari jumlah kekayaan yang dimiliki, melainkan dari seberapa baik seseorang dapat menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil dan mendasar. Dengan menjalani hidup yang sederhana, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti pertumbuhan pribadi, hubungan yang bermakna, dan kontribusi bagi masyarakat. Selain itu, hidup dengan kesederhanaan juga mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak selalu mengejar lebih banyak. Dalam praktiknya, kita bisa mulai dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, membatasi konsumsi barang yang hanya memberikan kebahagiaan sesaat, dan lebih menghargai hal-hal sederhana seperti waktu bersama keluarga atau kesehatan yang baik. Dengan demikian, kita bisa membangun ketahanan mental dan tidak mudah terguncang oleh perubahan keadaan finansial atau sosial. 5. Menjaga perspektif yang jernih. Orang yang kuat secara mental mampu melihat segala sesuatu dengan objektif. Mereka tidak mudah terseret oleh emosi negatif dan selalu berusaha untuk memahami situasi dengan jernih sebelum mengambil keputusan. Perspektif yang jernih memungkinkan seseorang untuk tidak bereaksi secara impulsif dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan kepala dingin. Dalam stoikisme, menjaga perspektif yang jernih seringkali dikaitkan dengan konsep memento mori yang berarti mengingat kematian.
Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membantu kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, sehingga kita harus menggunakan waktu kita dengan bijak. Dengan perspektif ini, kita lebih mampu menempatkan masalah dalam konteks yang lebih luas dan tidak membesar-besarkannya. Untuk melatih perspektif yang jernih, kita perlu membiasakan diri untuk tidak langsung bereaksi terhadap suatu kejadian. Sebaliknya, kita bisa meluangkan waktu untuk berpikir, mengumpulkan informasi, dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh emosi sesaat dan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana. 7. Mempraktikkan rasa syukur. Rasa syukur adalah salah satu pilar utama dalam stoikisme yang membantu seseorang untuk tetap kuat secara mental. Dengan mempraktikkan rasa syukur, kita diajarkan untuk fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang kurang atau hilang dari hidup kita. Orang yang memiliki kebiasaan bersyukur tidak mudah terguncang oleh keadaan eksternal karena mereka memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri. Dalam kehidupan modern, seringkali kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur. Kita menginginkan lebih banyak uang, pekerjaan yang lebih baik, atau kehidupan yang lebih nyaman, sehingga kita lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya sangat berharga. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memiliki banyak hal, tetapi dari mampu mensyukuri apa yang ada. Untuk mempraktikkan rasa syukur, kita bisa memulai dengan kebiasaan sederhana seperti menuliskan 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Hal ini membantu kita melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup, alih-alih hanya melihat kekurangan. Selain itu, kita juga bisa mengingat bahwa tidak semua orang seberuntung kita, sehingga kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dengan membiasakan diri bersyukur, kita tidak hanya menjadi lebih bahagia, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Orang yang memiliki rasa syukur cenderung lebih sabar, tidak mudah iri terhadap orang lain, dan lebih mampu menghadapi kesulitan dengan sikap positif. Ini ke-8. Tidak terpengaruh oleh opini orang lain. Salah satu sumber stres terbesar dalam hidup adalah terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Banyak orang hidup dalam ketakutan akan penilaian sosial, sehingga mereka merasa tertekan untuk selalu memenuhi harapan orang lain. Dalam stoikisme, kebebasan sejati datang dari tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh opini orang lain. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin berkembang, bersiaplah untuk dicemooh, diejek, dan diremehkan oleh orang lain." Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan menuju ketahanan mental, kita tidak bisa selalu berharap semua orang akan menyetujui atau mendukung kita. Kita harus berani berpegang teguh pada nilai dan prinsip kita, bahkan ketika itu berarti menghadapi kritik atau ketidaksukaan dari orang lain. Untuk mengatasi ketakutan terhadap opini orang lain, kita harus menyadari bahwa kebanyakan orang lebih sibuk dengan diri mereka sendiri daripada dengan kita. Orang-orang hanya akan memikirkan kita dalam waktu singkat sebelum kembali fokus pada kehidupan mereka sendiri. Dengan memahami ini, kita bisa membebaskan diri dari belenggu ekspektasi sosial yang tidak perlu. Selain itu, kita perlu membangun kepercayaan diri yang berakar pada pemahaman diri yang kuat. Ketika kita tahu siapa diri kita, apa yang kita yakini, dan apa yang ingin kita capai, maka kritik atau pendapat negatif dari orang lain tidak akan menggoyahkan kita. Sebaliknya, kita bisa menggunakannya sebagai bahan refleksi atau sekadar mengabaikannya jika tidak relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kita sendiri, bukan karena takut akan penilaian orang lain. Jika kita bisa mencapai kebebasan dari opini eksternal, kita akan memiliki ketenangan batin yang jauh lebih besar dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri. 9. Berpegang pada prinsip dan etika. Kehidupan modern seringkali menawarkan banyak godaan untuk berkompromi dengan prinsip dan etika demi keuntungan jangka pendek.
Namun orang yang kuat secara mental tidak akan mengorbankan nilai-nilai mereka demi kenyamanan atau penerimaan sosial. Mereka memahami bahwa karakter seseorang tidak dibangun dalam semalam, tetapi melalui konsistensi dalam bertindak sesuai dengan prinsip yang benar. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa bertindak sesuai dengan kebajikan, seperti kejujuran, keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan, adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, lakukan apa yang benar, biarkan orang lain berbicara sesuka mereka. Ini berarti bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip kita, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan atau bagaimana situasi eksternal berubah. Salah satu manfaat terbesar dari berpegang pada prinsip adalah rasa harga diri yang tinggi. Ketika kita tahu bahwa kita telah bertindak dengan integritas, kita tidak akan dihantui oleh rasa bersalah atau penyesalan. Sebaliknya, kita akan memiliki kedamaian batin karena mengetahui bahwa kita telah melakukan hal yang benar. Namun, mempertahankan prinsip dalam kehidupan nyata tidak selalu mudah. Kita mungkin menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar, godaan untuk mengambil jalan pintas, atau bahkan ancaman bagi kesejahteraan kita. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa semua hal materi bisa hilang, tetapi integritas dan kehormatan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali setelah hilang. Untuk melatih diri agar selalu berpegang pada prinsip, kita perlu membiasakan diri untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kita, bukan karena emosi sesaat atau tekanan sosial. Kita juga bisa mencari panutan yang memiliki integritas tinggi dan menjadikan mereka inspirasi dalam bertindak. Dengan memiliki prinsip yang kuat, kita tidak hanya akan lebih tangguh dalam menghadapi godaan dan tekanan hidup, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih dipercaya dan dihormati oleh orang lain. Menjadi pribadi yang kuat secara mental bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ini adalah hasil dari latihan, refleksi, dan kesadaran diri yang terus-menerus. Stoikisme menawarkan kerangka berpikir yang membantu kita untuk tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan, tetap tenang dalam menghadapi masalah, dan terus berkembang sebagai individu yang lebih baik. Dengan menerapkan 9 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari, Anda tidak hanya akan menjadi lebih kuat secara mental, tetapi juga akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup dengan sikap yang lebih bijaksana dan tenang. Pada akhirnya, kekuatan mental bukan hanya tentang menjadi tahan banting, tetapi juga tentang memiliki kendali atas diri sendiri dan menjalani hidup dengan kebijaksanaan. Jadi mulai sekarang, cobalah untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan Anda. Jangan hanya membaca dan memahami, tetapi praktikkan dalam tindakan sehari-hari. Dengan begitu, Anda akan merasakan perubahan nyata dalam cara Anda berpikir, bertindak, dan merespons kehidupan. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana.